Nih, Sebadur. Sebelum tidur gue punya pesan untuk cewek-cewek ya. Gue lagi sedikit resah soalnya. Cewek-cewek, hati-hati dalam memilih calon pendamping hidup kalian, teman-teman ya. Apalagi kalau kalian adalah orang-orang yang punya mimpi, kalian adalah orang-orang yang punya ambisi, kalian adalah orang-orang yang tahu sebenarnya kalian mau jadi apa. Jangan sampai cari cowok yang mematikan mimpi kalian gitu, kalau menurut gue gitu, ngerti gak? Karena ini gue beneran baru dapat cerita gitu. Ternyata struggle ngejar mimpi itu masih privilege dibanding lu nggak punya kesempatan buat ngejar mimpi lu gitu. Lu nggak punya kesempatan buat struggle gitu. Ternyata ada gitu ya, dalam sebuah hubungan ada cowok yang nggak pengen ceweknya itu berkembang, dalam artian kayak misalnya nih, ceweknya kerja kantor, dia kerja kantor untuk mewujudkan mimpi dia gitu, tapi cowoknya bisa mematikan mimpi dia hanya karena dia nggak suka, mematikan mimpi si cewek hanya karena si cowok ini nggak suka kalau ceweknya itu bergaul sama cowok-cowok lain selain diri dia gitu, diri si cowok ini gitu. Dia bisa kayak, udah aku nggak suka kamu kerja di sini, berhenti aja kerjanya, nanti aku tanggung hidup kamu gitu, aku yang biayain kamu gitu. Ya kalau memang si cewek itu nggak punya ambisi, nggak punya mimpi, mungkin nggak akan jadi masalah ya. Cuma masalahnya banyak cewek-cewek yang gue tahu punya ambisi dan punya mimpi dan pengen pengen jadi something juga di dunia ini gitu. Ya sayang aja kalau lu punya cowok, lu dapet pacar yang mematikan mimpi lu hanya karena egonya dia gitu, hanya karena dia nggak suka ngelihat lu punya teman cowok lain gitu di luar sana gitu. Padahal teman cowok pun juga karena ya pure teman kerja aja gitu maksudnya. Mungkin iya dia bisa gantiin semuanya, income si cewek pas kerja mungkin bisa ditanggung sama si cowok, bisa digantiin sama si cowok. Tapi menurut gue itu bakal jadi bom waktu gitu. Bisa jadi datang momen dimana ketika cowok ini udah bosen sama kalian nih cewek-cewek, pacar lu udah bosen sama lu, terus dia bisa nendang lu begitu aja karena lu udah nggak punya value lagi di mata dia gitu. Ya gak sih, lu udah kayak hidup lu aja gue yang biayain gitu, padahal hidup lu dibiayain karena itu permintaan dia gitu. Jadi kalau emang lu punya mimpi, lu pengen punya sesuatu yang lu kejar, dan sebenarnya in general pun lebih baik cewek memang memang punya duit sendiri juga sih gitu, biar nggak diperlakuin semena-mena gitu, biar lu juga punya power yang sama untuk mencegah hal-hal kayak gitu gitu. Mike, udah Mike, omongan kau bisa dikait-kaitan sama orang yang salah. Enggak, ini berdasarkan pengalaman gue pribadi anjing, Mas P. Gue baru dengar cerita ini gitu. Terus gue jadi kayak anjing. Sedih banget, Cok. Lu nggak punya kesempatan untuk mengejar mimpi lu gitu. Padahal lu tahu apa yang harus lu lakuin gitu. Ini nggak ada hubungan sama orang-orang yang di sekitar sini ya. Ini emang cerita yang baru gue dengar dari lingkungan gue di luar gitu. Beneran resah gue soalnya ini. Soalnya kalau gue ya pribadi ya, gue seneng tuh kalau cewek gue tuh, pasangan gue tuh bisa punya teman-teman, bisa punya hobi, bisa punya kerjaan yang jelas, bisa punya mimpi gitu. Dan karena gue juga punya mimpi sendiri, jadi gue kayak sedih aja gitu kalau ada orang yang mengorbankan mimpinya cuma karena pasangan gitu. Sumpah mati demi Allah, mati karir gua, mati dah guanya kalau ini terkait dengan orang-orang yang lu asumsikan gitu. Nggak ada, ini bener-bener pengalaman pribadi gua baru dengar cerita ini dari salah satu orang yang gua kenal di luar sana. Terus gua kayak anjing, sedih aja gitu.
Tapi kalau entar cewekmu pengen di rumah aja, ngerawat anak, ngurus rumah, nggak sempet kerja, kau gimana, Mike? Kalau memang itu keputusannya, aku nggak apa-apa, Mas P. Tapi poinnya adalah aku tidak akan melarang pasanganku untuk mengejar sesuatu yang dia pengen gitu. Dia punya mimpi nih. Aku pengen dia, aku seneng gitu kalau dia dia struggle mengejar mimpinya gitu. Aku nggak pengen jadi pasangan yang kayak cuma karena aku misalnya jealous sama temen cowoknya di tempat kerja, aku nggak suka lihat dia bergaul sama cowok-cowok lain gitu. Bisa aku bilang kayak, lu berhenti kerja lu ya gitu, nggak mau aku. Tapi sekali lagi tuh ya kembali ke masing-masing pribadi ya. Kalau emang ada cewek yang merasa kayak kayaknya gue nggak punya mimpi apa-apa deh, gue kayak seneng deh kalau pasangan gue bisa ngebiayain seluruh hidup gue, ya go on gitu. Emang sekarang udah move on, Mike? Gue udah move on dari lama, dari putus pun gue udah move on, guys. Lu orang aja yang bikin gue kesana jadi terlihat sedih anjing. Kalau kebalikannya gimana, Mike? Apa pasangan gue melarang gue mengejar mimpi? Nggak bisa sih gue. Sayang aja maksud gue ngeliatnya gitu. Mimpi lu harus disia-siakan. Padahal lu tahu cara cara nyampe ke sana, lu tahu. Cuma harus disia-siakan karena pasangan lu punya ego gitu. Emang pacaran udah sampai biayain hidup si cewek ya? Iya, jadi konteksnya ini pas si cowoknya ini siap untuk menggantikan seluruh pendapatan yang ceweknya dapat di tempat kerja karena si cowok ini nggak suka ngelihat ceweknya tuh punya teman-teman cowok, bergaul sama teman-teman cowok di lingkungan kerja gitu, di lingkungan kerja si cewek ini gitu. Nih soal mimpi yang Mike, menurut lo apa semua mimpi bakal terwujud? Enggak juga. Enggak semua mimpi bakal terwujud, tapi menurut gua ternyata lebih membahagiakan lu struggle, susah payah ngejar mimpi yang belum tentu nyampe itu dibanding lu dimatiin gitu kesempatannya buat ngejar mimpi gitu. Apa sih Teguh ngomong apa lagi Teguh? Bicara apa sih Teguh? Nggak kebaca. Tapi kalau mimpinya cewekmu jadi LC terbaik di Indonesia gimana, Mike? Kau dukung? Aku dukung sebagai kawan ya Mas P. Tidak akan aku nikahi. Kalau lingkungan ceweknya toksik kayak ngajarin bohong gimana, Mike? Ya kalau emang lingkungannya yang nggak bener ya gini loh. Aduh gimana jelasannya? Gue ya kalau misalnya punya hubungan sama orang ya, gue selalu pengen membangun hubungan yang baik juga dengan lingkungan pasangan gue. Jadi gue selalu pengen untuk kenalan sama teman-temannya pasangan gue, sama saudara-saudaranya mungkin gitu. Ya untuk meminimalisir itu gitu, kayak gue pengen ngasih lihat kalau lu tuh nggak perlu bohongin gue apa-apa gitu, karena gue in first place memang udah percaya sama lu gitu. Kalau cewek yang merespon cowok di tempat kerjanya dan si cewek tahu kalau si cowok punya perasaan gimana, ya itu udah kembali ke urusan pribadi masing-masing. Poin gue yang gue omongin tuh soal mimpi ini guys, jangan sampai, kalau menurut gue kayak nggak worth it aja mengorbankan mimpi lo yang udah lo tahu cara nyampe ke sana gimana, walaupun belum tentu nyampe juga ya. Cuma lo tahu nih step-step apa yang harus lo lakuin, terus lo korbanin karena ego pasangan lo gitu. Egonya tuh dalam artian ya dia nggak suka ngelihat lo bergaul sama cowok-cowok lain di tempat kerja lo gitu.
Karena kayak yang gue bilang, kalau misalnya lu menyerahkan seluruh hidup lu ke pasangan lu nggak punya value apa-apa di diri lu sendiri, nanti pas pasangan lu tuh ngerasa bosen dan pengen ganti pasangan, lu bisa ditendang dengan begitu mudahnya anjing. Dan lu nggak lu bakal kebingungan tuh, anjing gimana gue ya gitu. Itu pesan aja gitu. Karena emang keresahan gue aja gitu. Tapi kan kita laki-laki tahu isi otak laki-laki lain, Mike. Enggak, belum tentu lah. Gimana caranya sih lu tahu isi? Belum tentu isi kepala lu sama dengan isi kepala cowok lain gitu, belum tentu anjing. Gimana kalau emang emang si temennya pasangan lu cuma lagi melakukan tugasnya sebagai karyawan aja gitu. Tapi lu emang gak suka aja ngelihat cewek lu, ngelihat pasangan lu deket sama orang lain selain lu gitu. Lu insecure sama diri lu sendiri gitu. Nah itu menurut gue, cowok yang kayak melarang ceweknya untuk bergaul sama cowok-cowok lain, menurut gue tuh insecure sama diri sendiri gitu. Dengerin EG pengalaman ditinggal nikah ini. By the way, ini bukan gue nggak lagi ngomongin mantan gue yang itu ya. Misalnya cowoknya nggak suka karena ada track record jelek di ceweknya, gimana, Mike? Gue selalu percaya kalau memang orang itu nggak tercipta untuk lu, bukan jodoh lu, mau gimana pun caranya lu berusaha untuk kayak memprotek dia supaya nggak melakukan hal-hal yang nggak lu suka, dia bakal tetap ngelakuin gitu.